lost in the way you move, the way you feel. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan internasional juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1990. Hubungan internasional merupakan sebab akibat adanya hubungan antar negara. Konsep hubungan internasional menurut subjeknya: A. Hubungan antar individual, yaitu hubungan antar pribadi atau perorangan, contohnya tulis. B. Hubungan antar kelompok, contohnya hubungan antar organisasi sosial dan politik. C. Hubungan antar negara. Menurut Sujono, ia mengatakan bahwa subjek hukum adalah orang yang mempunyai hak dan berkehendak melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, menurut manfaatnya, terbagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan bilateral, yaitu hubungan yang melibatkan dua negara. Yang kedua, hubungan multilateral, yaitu hubungan yang melibatkan banyak negara. Yang ketiga, hubungan regional, yaitu hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Yang ketiga, hubungan internasional, yaitu hubungan yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat pada suatu kawasan. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada negara, yaitu harus merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan bukan merupakan bagian dari suatu negara. Yang kedua, tahta suci Vatikan, yaitu perwakilan diplomatik dari beberapa ibu kota negara. Yang ketiga, ada individu, yaitu dengan adanya pengakuan hak asasi manusia semakin mengukuhkan eksistensi individu. Yang keempat yaitu Palang Merah Internasional. Karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan strategis. Yang kelima yaitu organisasi internasional, bertujuan untuk pengembangan politik dan hukum internasional dari satu pihak dan pengembangan ekonomi. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu kaum pemberontak. Kaum pemberontak ini sebagai kaum yang pribadi atau sebagai kaum dalam hubungan hukum internasional. Pertama, ada asas teritorial. Menurut asas ini, negara wajib memperlakukan hukum untuk setiap barang dan setiap orang yang ada di dalam negara tersebut. Yang kedua, ada asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada, entah di dalam maupun di luar negeri, ia berhak mendapatkan perlakuan hukum. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan masyarakat dalam menjalani kehidupan masyarakat. Faktor pendorong hubungan internasional: 1. Faktor kodrat manusia sebagai makhluk sosial. 2. Faktor wilayah yang saling berjauhan. 3. Faktor pertumbuhan bangsa dan negara itu sendiri. 4. Faktor kepentingan nasional. 5. Faktor bertanggung jawab sebagai warga dunia. 1. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. 3. UUD nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Ini penting, hubungan internasional bagi bangsa Indonesia dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, pada 1982, kerjasama dan hubungan timbul akibat kebutuhan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan yang tidak merata dan pengembangan industri. Jadi mereka saling ketergantungan dan membutuhkan antar bangsa. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon